Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menarik diri dari puluhan organisasi internasional termasuk Badan PBB dan Perjanjian Iklim Global. Langkah ini menandai langkah Washington menjauh dari kerjasama multilateral. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan penarikan Amerika Serikat dari 66 organisasi internasional. Penarikan ditandai dengan Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menghentikan dukungan terhadap 66 organisasi, badan dan komunikasi internasional terdiri atas 35 organisasi non-PBB dan 31 entitas PBB yang dinilai bertentangan dengan kepentingan AS. Organisasi tersebut fokus pada isu energi, perubahan iklim dan lingkungan, pembangunan keberlanjutan, hak asasi manusia, tata kelola dan demokrasi, keamanan wilayah, sosial, gender dan populasi, teknologi, ekonomi, pendidikan, budaya dan pengetahuan, kemanusiaan, kerjasama regional, serta geopolitik. Trump menyatakan penarikan diri ini dilakukan karena organisasi-organisasi itu bertentangan dengan kepentingan AS. Merespon keputusan Trump tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan penarikan AS bukanlah hal baru dan mengagetkan. Ia menegaskan tujuan dibentuknya organisasi internasional tidak untuk kepentingan pribadi, namun untuk melindungi kepentingan seluruh negara anggota. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan keprihatinan atas keputusan Amerika Serikat menarik diri dari 66 organisasi internasional karena dinilai dapat semakin melemahkan dan menekan sistem multilaterisme global. Keputusan ini menegaskan arah kebijakan Trump yang menarik AS dari forum-forum kerjasama internasional di tengah langkah-langkah agresif Washington di panggung global, termasuk penculikan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro serta sinyal untuk mencaplok Greenland. Tim Liputan, Metro TV. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika Serikat keluar dari 66 organisasi internasional. 31 lembaga tersebut berada di bawah naungan PBB dan 35 lainnya di luar PBB. Amerika Serikat tak akan lagi terlibat dalam puluhan kerjasama di bidang pembangunan, lingkungan, dan perubahan iklim. Lalu apa dampaknya terhadap kerjasama perekonomian? Dan saat ini kami sudah tersambung melalui Zoom dengan Mas Galau D. Muhammad selaku ekonom dari Selios. Selamat pagi, Mas Galau. Pagi, Mbak. Iya, Mas Galau, keluarnya Amerika Serikat dari 66 lembaga global. Ini artinya ada pergeseran permanen dari multilateralisme ke unilateral atau cuma siklus politik, Mas? Ya, ya, kita harus menyikapi ini sebagai satu tragedi ya, matinya multilateralisme. Jadi ada banyak sekali eskalasi konflik global hari ini gitu ya, yang gagal dimitigasi, kemudian dimoderasi melalui forum-forum multilateral. Dan ketika melihat konteks yang terjadi di US ya belakangan, ini berjarak dari gelombang proteksionisme di berbagai negara gitu ya, yang kemudian masuk pada fase yang lebih ekspansif, bagaimana hak kedaulatan negara dilanggar dengan berbagai bentuk pemakzulan dalam tanda kutip yang dilegalkan secara ekonomi global gitu ya. Dan saya rasa ketika US hari ini sudah keluar dari berbagai multilateral institution ya, kita melihat adanya kemunduran, Mbak, dalam konvensi terkait dengan isu lingkungan gitu ya, ekonomi, sosial gitu ya. Ada beberapa kesepakatan sebenarnya yang sudah disepakati gitu ya. Hari ini rasa-rasanya ini akan menjadikan perjalanan mundur. Jadi multilateral environmental agreement yang sudah dilakukan ya, kita punya Convention on Biological Diversity misalkan, Stockholm Convention gitu ya, yang itu mengikat kuat standar lingkungan di berbagai negara, itu akan semakin dianggap sebagai perjanjian tanpa implementasi gitu ya. Jadi apalagi perdebatan yang menarik kemarin di berbagai forum ya terkait dengan Global Environment Facility, ini inisiatif untuk memitigasi perubahan iklim. Ini akhirnya kehilangan kaki tangannya untuk mengimplementasikannya. Jadi pembacaan kita ekonomi ke depan ya, ini bukan lagi pada periode pertumbuhan tinggi gitu ya, karena suasana eh,
suasana politik ekonomi global itu sangat uncertainty gitu ya. Sehingga ketika ini berpengaruh jelas ya berkaitan dengan konteks Indonesia yang belakangan juga menghadapi krisis gitu ya terkait dengan likuiditas. Ini akan berdampak serius pada negara-negara Global South terkait dengan kedaulatan dan kemandirian ekonominya. Ya, Mas Begitu, Mbak. Galau, lalu bagaimana dampaknya ke kinerja ekspor Indonesia terutama kalau ke pasar Amerika Serikat dan juga Eropa? Ya, jadi kita melihat bahwa US hari ini gitu ya masih menjadi mitra perdagangan yang signifikan gitu ya. Kita hari ini berharap serius ya bagaimana dinamika perdagangan global itu masih menjadi tumpuan gitu ya. Kalau melihat September 2025 itu total ekspor US kita ke US gitu ya, itu kisarannya 290 miliar US dollar. Jadi ini trennya terus naik gitu ya. Nah, maka daripada itu merespon adanya dampak tarif kemarin itu sangat signifikan sekali memukul laju ekspor kita gitu ya. Dan kalau dilihat secara historis, defisit perdagangan dalam antara Indonesia dan US itu mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi saya rasa ini justru meningkatkan kerentanan gitu ya, sekaligus tantangan. Dan kalau kita lihat perdagangan yang tegang hari ini disebabkan oleh perang tarif yang meningkat ya, itu ekspor non migas kita ke US itu mengalami penurunan lebih hingga 20%. Jadi ini menunjukkan sensitivitas yang tinggi dalam perdagangan terhadap kebijakan proteksionisme di berbagai negara. Baik. Ya tentunya itu akan berdampak serius, Mbak, kalau melihat pada progres pertumbuhan, ya kan, progresif GDP yang ditargetkan 5% pertumbuhannya, itu akan susah dan tantangannya semakin berat. Seperti itu. Ya, Mas Galau, terakhir, apakah kekosongan peran Amerika Serikat dalam kondisi saat ini justru ini membuka peluang bagi Indonesia untuk lebih aktif lagi di lembaga global, terutama untuk iklim dan energi, atau malah justru membuat pendanaan global ini semakin terbatas ke depannya? Ya, tentunya ini pemerintah Indonesia lagi optimis, Mbak, karena mendapatkan posisi Presiden HAM untuk progres mediasi gitu ya terkait dengan elaborasi prinsip dasar hubungan yang bermitra setara di kancah internasional ya. Tapi kita harus membaca ini pada kerentanan yang nyata bahwa melihat konteks US yang hilang dari peredaran multilateralisme gitu ya, itu menandakan bahwa kita tidak bisa lagi menekankan pendekatan multilateral gitu ya berbasis pada collective agreement itu sebagai satu-satunya jalan memediasi ekonomi gitu ya. Pemerintah harus berpikir jauh daripada itu, mengkreasikan potensi kerjasama bilateral misalkan, dan tentunya kita harus menilik kembali di mana potensi ekonomi kita. Jadi negosiasi dagang hari ini harus menekankan pada komoditas unggulannya. Dan Indonesia hari ini masih terpaku pada banyak komoditas ekspor yang berbasis ekstraktif ya. Dan itu dilihat secara tren produktivitas output ekonominya itu mengalami sunset Baik. output productivity. Jadi Oke, baik. pemerintah harus mencari cara untuk menekan hilirisasi yang berbasis pada pendekatan lingkungan dan keberlanjutan. Baik, terima kasih ekonom Selios Mas Galau D. Muhammad sudah bergabung bersama kami dalam program Zona Bisnis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.